Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mukhtar Aditya Pratama Official. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan yang mulia ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul Kisah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminum darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada semua sahabat-sahabatku dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah sahabat Nabi yang meminum darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perang Uhud, dua mata rantai topi besi telah menancap di wajah dan bagian kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat hal itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu mencabut dua mata rantai topi besi yang melukai kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan giginya satu mata rantai itu tercabut. Akibatnya sebuah gigi Abu Ubaidah radhiyallahu anhu tinggal, tapi ia tidak peduli. Maka ia mencabut mata rantai yang kedua dengan giginya lagi, sehingga sebuah giginya tinggal, mata rantai itu dapat dicabut dari tempatnya. Mengalirlah darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian darah itu dihisap oleh Malik bin Sinan radhiyallahu anhu, ayah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dengan bibirnya dan ditelannya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, apakah sahabat Nabi Malik bin Sinan yang menjilat luka pada kepala Nabi Muhammad SAW dan meminum darah yang mengucur itu sampai darah tidak keluar lagi adalah seorang yang bodoh yang tidak mengerti hukum? Tentu itu jadi pertanyaan, dan jawabannya tidak. Beliau adalah sahabat generasi terbaik yang bertemu langsung dan mendapat didikan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi sangat jauh skala keilmuan, ibadah dan ilmu adabnya dibanding generasi setelah mereka. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa hendak mengambil teladan, maka teladanilah orang-orang yang telah meninggal. Mereka itu adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya di kalangan umat ini. Ilmu mereka paling dalam serta paling tidak suka membebani diri. Sahabat yang beriman dimanapun berada, mereka adalah suatu kaum yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala guna menemani Nabi Muhammad SAW dan untuk menyampaikan ajaran agamanya. Oleh karena itu, tirulah akhlak mereka dan tempuhlah jalan-jalan mereka, karena sesungguhnya
mereka berada di atas jalan yang lurus, atau pada hilus Sa'bah. Sahabat yang beriman dimanapun berada, lantas apakah pelanggaran etika dan estetika Malik bin Sinan yang disuruh Nabi untuk meludahkan atau membuang darah yang ada di dalam mulutnya? Sungguh secara syariat sempat para sahabat ketakutan dan menilai itu adalah pelanggaran dan dosa terbesar karena Ibnu Sinan tidak patuh akan perintah nabi-nabi. Lantas apa jawaban Nabi kita Muhammad SAW melihat apa yang dilakukan Malik bin Sinan? Beliau bersabda, "Seseorang yang darahnya menyatu dengan darahku, maka api neraka tidak akan menyentuhnya." Masya Allah. Dalam riwayat lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Muntahkan darah itu." Malik radhiyallahu anhu menjawab, "Aku tidak akan memuntahkannya selama-lamanya, bahkan dia menelannya." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa ingin melihat seorang dari ahli surga, maka lihatlah kepada orang ini." Sungguh suatu keberuntungan besar bagi engkau wahai sahabat kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Malik bin Sinan. Apakah Abdullah ibnu Zubair seorang yang celaka dan neraka tempatnya karena melanggar kesetiaannya pada Nabi? Dikala setelah selesai dibekam, Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Abdullah ibnu Zubair, pergilah kamu dengan membawa darah ini dan buanglah ia di tempat yang tidak seorang pun dapat melihat kamu." Setelah meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengambil darah itu lalu meminumnya. Saat kembali, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah yang telah kamu lakukan dengan darah itu?" Dia menjawab, "Aku telah menempatkannya di tempat yang sangat tersembunyi, yang aku tahu ia sangat tersembunyi daripada orang-orang ramai." Sahabat yang beriman dimanapun berada, Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Boleh jadi engkau telah meminumnya." Dia menjawab, "Ya." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kenapa kamu minum darah itu? Celakalah manusia daripada kamu, terselamatkanlah kamu daripada manusia." Riwayat Al-Hakim. Setelah kejadian itu, sahabat Ibnu Zubair memiliki banyak kelebihan dan ulama ahli hadis, mereka para sahabat berpendapat bahwa kekuatan yang terdapat pada Abdullah ibnu Zubair itu disebabkan keberkatan darah tersebut. Inilah bahasa cinta saudara, saudariku, sedikit pun kita tidak bakal pernah memahami seutuhnya tentang cinta yang hebat ini. Nyawa akan jadi murah ketika berhadapan dengan cinta. Nyawa tidak ada harganya ketika cinta membara. Tidak ada sejarah cinta seseorang takut akan kematian. Semua pandangan hukum agama, bahkan syariat sekalipun akan terbentur dengan kata cinta. Sahabat yang beriman, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka para sahabat Nabi adalah generasi terbaik dan terhebat dalam cinta, bahkan terkesan ekstrim. Apakah mereka tidak tahu hadis larangan berlebihan dalam mencintai? Tidak, mereka para sahabat sangat tahu soal hukum. Tidak pernah ada sejarah mereka sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan untuk disembah. Lagi-lagi inilah bahasa cinta dan keagungan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, hanya rahmat dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat hati mereka penuh dengan cinta kepada Rasulullah SAW. Di akhir ini,
Simaklah firman suci dan menjadikan renungan kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala ia berfirman yang artinya, sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang yang beriman atau para sahabat Nabi ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon Bayatur Ridwan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ketenangan kepada mereka dan membalas mereka dengan kemenangan yang dekat. Quran Al-Fat ayat 18. Sahabat yang beriman dimanapun berada, ingatlah kelak kita akan dikumpulkan bersama seseorang yang kita cintai saat di dunia. Tidak akan pernah ada orang-orang mencapai hubungan baik kepada Al-Khaliq Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menanamkan cinta mereka kepada kekasih Allah. Demikianlah kisah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama yang mendengarkan video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Perlu kita ketahui, kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kisah-kisah seru selanjutnya.